Kalau iya itu masuk akal, saya bertanya, apakah orang yang kaya itu dengan peras keringat banting tulang lalu kaya? Sehingga yang pertanyaan, apa ada hubungannya kekayaannya dengan keringatnya itu? Ternyata sini kita tertipu, pikiran kita tertipu. Ternyata tidak ada hubungannya. Bapak, ibu-ibu jadi guru, ya kan? Ada nggak anak yang sekolahnya main-main saja tapi pinter? Ada nggak murid yang rajin tapi goblok angker? Inilah makanya jadi kita untuk mengetahui apakah makom kita ini makom tajrid, apakah makom kasab atau makom asbab. Iya, rezekinya banyak enggak? Banyak. Iya. Itu berarti orang itu sudah tingkatan makomnya makom tajrid. Nah, tetapi juga ada terjadi beberapa kasus yang sangat menyedihkan bagi saya. Ada orang yang makomnya makom tajrid tergoda. Ini gara-gara setelah reformasi, ya kan gitu, banyak partai-partai kan gitu. Akhirnya seorang kiai yang sudah punya santrinya banyak, sudah ada masjidnya, ada madrasahnya, menjadi tokoh masyarakat, jadi tempat gandulannya wong pirang-pirang, tergoda. Akhirnya mencelat dari pengimaman, mencelat ke gedung DPR. Ya. Ya. Kenapa tergoda? Begini caranya setan menggoda orang itu. Jadi setiap malam diajak berdiskusi oleh setan yang sudah lama bertelur di dalam pikirannya itu. Bilangnya begini, kamu itu tomak, sehari-hari hanya mengharapkan pemberian orang saja. Betapa hinanya orang tomak. Ya, tunjukkan harga dirimu. Kamu itu sekolahnya tinggi, bisa berbisnis. Ngapain kamu hanya mengharapkan pemberian orang saja? Nonggoni ucani, nonggoni amplop. Tunjukkan dirimu, kemandirimu, kemampuanmu. Jangan berharap lagi pemberian. Itu namanya tomak. Jadi kamu masih bisa berusaha, apalagi kesempatan sekarang jadi anggota DPR, barangkali saja bisa jadi bupati dan sebagainya. Untuk menghilangkan rasa tomanya itu, lalu akhirnya dia terjun partai politik sampai jadi anggota DPR, sampai diangkat jadi bupati. Karena dia jarang ngajar di pesantrennya, maka santrinya perlahan-lahan terus berkurang. Santrinya bubar, wis pragat jadi anggota DPR ditangkap KPK. Terjadi enggak? Enggak usah disebutin namanya. Tapi itu terjadi di hadapan kita. Fakta. Nah ini. Sebaliknya lagi, orang yang makomnya makom kasab, makom asbab, dia ahli berbisnis, menjadi importir, eksportir, menjadi pengembang real estate, uangnya sudah bermiliar-miliar. Rupanya setan menggoda lagi. Kamu tuh goblok, ya kan? Pontang-panting mobil 30, padahal mobil 30 biji yang kamu duduki kursinya berapa? Bikin rumah sampai 17 kamar tidur, yang kamu tidurin berapa kamar? Satu meja masakan penuh, yang kamu makan berapa gram? Tuh lihat kiai, bayangkan. Dia makannya lahap, tidurnya lelap, badannya sehat.
hanya ngewer-ngewer tasbih, enak banget, dekat dengan Allah, jiwanya damai, nggak pernah marah. Akhirnya dia bercita-cita ingin jadi waliullah. Bisnisnya ditinggal, pergi ke hutan bersama Buya Sakur, tetap di hutan. Iya. Akhirnya dunianya hilang semuanya, perusahaannya bangkrut, jadi wali ini gagal. Jadi gak wali jalban, menggandakan uang akhirnya. Nah ini maksudnya, ini intinya seputar itu. Kedua itu.